tengah mencuatnya kasus positif corona di Indonesia, kewaspadaan masyarakat khususnya para pengguna transportasi publik semakin meningkat. Seperti yang terlihat di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sosialisasi tanggap virus corona ditempatkan di sejumlah media layanan informasi, di pintu masuk stasiun MRT dan loket tiket MRT. Informasi seputar penanganan dan pencegahan menjadi pemandangan baru di stasiun MRT. Kewaspadaan juga terlihat dari semakin banyaknya para pengguna MRT yang mengenakan masker. Sosialisasi pencegahan virus corona di 13 stasiun MRT ini terus gencar dilakukan, baik secara langsung maupun di media sosial. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19 di lokasi transit pengguna transportasi publik? Seperti apa pula keinginan para pengguna transportasi publik agar mereka terlindungi dari virus corona? Saksikan terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, kabar siang di lokasi, kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat di stasiun KRL seperti apa sudah disiapkan, ada cairan disinfektan, kemudian ada juga hand sanitizer dan juga pembagian masker. Di Transjakarta juga sudah mulai diberikan ini hand sanitizer di titik-titik seperti di loket dan juga di lokasi yang kerap kali menjadi titik pertemuan antara pengguna dan juga petugas. Nah, sekarang saya mau ngecek kalau di MRT ini seperti apa, karena ini salah satu fasilitas transportasi umum yang memang cukup baru. Nah, kita akan melihat nanti kira-kira seperti apa, apakah sudah ada bentuk persiapan-persiapan yang diberikan juga di fasilitas ini atau belum ya. Nanti kita lihat sambil kita pantau kira-kira kalau pengguna MRT mereka biasanya masih menggunakan masker tidak. Karena kalau di transportasi umum dalam satu ruangan untuk MRT ini harusnya mereka menggunakan masker karena menjadi lokasi yang banyak sekali penggunanya. Yuk kita cek dulu ya. Nah pemirsa, barusan saya sudah mencoba fasilitas yang disiapkan oleh pihak MRT di stasiun Lebak Bulus ini. Ada hand sanitizer untuk umum. Nah ternyata tidak hanya ini saja, tapi ada juga tempelan seperti cara memakai masker yang benar, kemudian bentuk-bentuk banner edukasi lain supaya mencegah penyebaran corona seperti banner etika batuk dan lain sebagainya yang ditempel disiapkan oleh pihak MRT supaya penyebaran virus corona dari transportasi umum seperti MRT ini tidak semakin merebak dari transportasi umum ini. Nah, nanti kita akan coba mendengar dari pihak pengguna. Mereka tanggapannya seperti apa ya dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan. Ini salah satu contohnya adalah dari pihak MRT ini. Yuk. Ya pemirsa, sekarang sebelum saya nantinya akan menanyakan tanggapan para pengguna MRT dan nanti ada narasumber saya juga di segmen selanjutnya. Sekarang saya mau tanya dulu, kalau di loket sendiri ini petugasnya persiapannya seperti apa sih pencegahan coronanya? Yuk kita tanya. Mbak, namanya Mbak siapa Mbak? Melina. Mbak Melina, kalau sebagai petugas loket ini pakai sarung tangan, pakai masker gitu nggak Mbak? Kalau untuk sarung tangan saat ini masih proses. Nah, untuk masker disarankan untuk yang bagi yang sakit aja. Jadi kalau yang belum sakit disuruh nggak usah pakai masker gitu. Tapi Mbak sendiri kan ini nggak ada sarung tangan. Kalau mau misalnya pakai hand sanitizer juga disiapin juga nggak di dalam sini, dalam ruangan? Sanitizer ada sih. Iya, di semua stasiun, di semua loket ada disediakan hand sanitizer. Tapi Mbak sendiri kan sebagai petugas loket akan paling sering nih berkontak dengan orang-orang lain, megang-megang uang juga. Nah ini gimana nih antisipasi pencegahan supaya nggak kena corona juga nih Mbak? Setiap kali kalau mau melayani penumpang, kita harus cuci tangan dulu. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, kita harus, pokoknya setiap kali kita mau memegang apapun, sesuatu barang apapun, kita harus cuci tangan gitu. Mbak, saya juga mau nanya satu pertanyaan terakhir. Ini kan Mbak lihat langsung tuh di depan ada hand sanitizer yang dipasang. Ada yang iseng nggak sih Mbak suka ngambil refill, dihabisin tuh hand sanitizer di sini? Pernah lihat nggak Mbak? Kalau untuk saat ini belum pernah Kak. Iya, nanti kalau suatu saat ada yang mengambil dan hand sanitizer itu dihabiskan,
akan ditindaklanjuti sama security langsung. Gitu. Iya. Terima kasih banyak, selamat bertugas Mbak Melina. Nah tadi sudah disebutkan kan pemirsa, katanya mbak-mbak ini nggak pakai masker karena kondisi badannya tidak dalam kondisi yang sakit. Nanti kita akan coba tanyakan kalau dari pengguna MRT sendiri seperti apa ya. Tadi kan dari petugas, kita cari lagi ya pengguna-pengguna MRT di sini. Pemirsa, sekarang kita akan coba cari satu atau dua pengguna MRT, kira-kira tanggapan mereka seperti apa nih soal sudah diberikannya fasilitas oleh pihak MRT dalam mencegah virus corona ini di transportasi umum ini. Yuk kita tanya, ini ada Mbak. Halo Mbak, namanya Mbak siapa Mbak? Iya, Mbak Maya. Mbak Maya sama temennya siapa nih? Ica. Mbak Maya dulu deh. Mbak Maya, di stasiun MRT ini kan udah disiapin hand sanitizer. Udah pernah pakai belum? Saya belum. Belum pernah. Tapi udah tahu kalau ada hand sanitizer di sini? Dan belum tahu juga. Tahu. Mbak sendiri dalam mencegah kena corona nih ya, kalau naik transportasi umum seperti ini, apa aja sih yang disiapin Mbak selain pakai masker tentunya nih? Ya masker aja sih. Kalau untuk cuci tangan gimana? Agak susah nggak sebenarnya? Ya susah. Ya terkadang kita menggunakan, kalau kita kan selalu bawa air ya, kita menggunakan air kita sendiri. Selalu bawa air, wah ini saya baru dengar nih, selalu bawa air sendiri. Kalau hand sanitizer sedia juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu makasih, mungkin ke Mbak Ica. Mbak Ica sendiri nih kan kalau temennya belum pernah pakai hand sanitizer di sini. Kalau Mbak Ica pernah nggak? Belum juga sih, Kak. Iya. Tahu nggak? Baru tahu aja. Iya. Mbak sendiri kalau misalnya udah ada hand sanitizer ini akan dipakai atau pakai air juga sendiri nih kayak temen Mbak tadi? Dipakai. Dimanfaatin. Tapi selama ini Mbak kan cukup sering pakai MRT ya berarti ya? Selama Mbak naik MRT sejak ada corona ini, pernah nggak sih Mbak melihat ada pemberian fasilitas lain oleh tim MRT di sini, misalnya bagi-bagi masker gratis atau apa, itu pernah lihat nggak Mbak? Belum sih, Kak. Soalnya kan baru kemarin ini maraknya gitu di Indonesia gitu. Tapi kalau naik fasilitas umum seperti MRT juga selalu pakai masker kan Mbak, wajib ya? Iya. Makasih banyak, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Makasih banyak Mbak. Tadi sudah ada dua pengguna MRT, saya tanyakan ternyata mereka masih belum tahu, bahkan baru tahu tadi ketika saya tanya udah pernah atau belum nih pakai hand sanitizer yang disiapkan oleh pihak MRT di sini. Nanti kita akan coba cari lagi di atas deh, saya mau coba. Tadi kan ada perempuan, nanti next saya coba cari laki-laki ya. Yuk kita cari lagi yuk. Pengguna MRT lain, tanggapannya seperti apa? Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ada tanggapan dari dua pengguna MRT. Kita coba cari ya, satu lagi ya. Mungkin ke Bapak ini dulu deh. Pak, sebelum keretanya datang, mau nanya, Bapak namanya siapa? Rijal, Mbak. Pak Rijal, ini kan mau naik MRT, nggak pakai masker, Pak? Enggak, Nggak takut nanti kalau ada yang sakit, Pak, di dalam, Pak? enggak. Ini Bapak nggak pakai masker, emang nggak pernah pakai, merasa aman atau kehabisan masker, Pak? Emang nggak pernah pakai. Nah, tapi Bapak sendiri ini kan naik MRT, pernah lihat nggak kalau ada mungkin pembagian masker atau ada bagi-bagi hand sanitizer oleh tim MRT di sini, pernah lihat? Nggak pernah, soalnya saya jarang sih. Jarang, nggak tiap hari. Tahu nggak Pak, di bawah nih ada hand sanitizer yang udah disiapkan oleh pihak MRT supaya pengguna bisa gratis tuh pakai hand sanitizer itu? Nggak tahu sih, saya bawa sendiri soalnya. Oh, bawa sendiri. Berarti antisipasinya selain bawa hand sanitizer sendiri apa nih Pak? Itu aja bawa ini sendiri. Kondisi badan juga dijaga terus berarti ya Pak ya kalau nggak pakai masker ya? Iya. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan Pak. Nah tadi ternyata sudah dibuktikan pemirsa bahwa semenjak adanya wabah virus corona ini, petugas kebersihan pun di fasilitas transportasi umum seperti MRT ini juga semakin rutin membersihkannya. Nanti kita akan coba tanyakan lagi lebih detailnya dengan narasumber saya di segmen selanjutnya untuk menjelaskan fasilitas-fasilitas apa lagi yang disediakan oleh pihak dari MRT supaya para pengguna ini selain mereka merasa nyaman dan juga tenang dalam menggunakan MRT ini, juga mereka merasa aman supaya tidak terkena virus corona dengan kondisi MRT yang mungkin sudah cukup bersih dan juga cukup higienis. Nanti tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi.
Di lokasi tadi kita sudah menilik sedikit kira-kira persiapan seperti apa yang dilakukan oleh pihak dari MRT untuk mencegah penyebaran virus corona di fasilitas transportasi umum MRT ini. Nah, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan menggalinya lebih dalam bersama dengan narasumber saya. Ini sudah ada Mas Tomo sebagai Kepala Departemen Corporate Communication MRT. Halo Mas, selamat siang. Oh, nggak boleh salaman, nih nggak boleh salaman Mas, emang nggak boleh? Betul, jadi kami di internal sudah menerapkan untuk salah satu bagian untuk meminimalisir upaya penyebaran virus corona, itu kami mencegah, meminimalisir lah adanya kontak tangan secara langsung. Jadi termasuk salaman tadi, Mbak. Ya wes, kalau gitu nggak apa. Boleh Mas, kita sambil jalan Mas ngobrolnya. Mas, tapi sampai sekarang mungkin persiapan yang mana sih yang masih terus dilakukan terus ini oleh pihak dari MRT? Tadi kan udah melarang salaman. Tadi saya lihat juga udah ada hand sanitizer di bawah. Mana lagi nih yang masih terus ditingkatkan, Mas? Baik, jadi kan kami mulai dari kemarin dan sebelumnya sebetulnya kami sudah mulai dari media sosial dulu. Jadi kan edukasi masyarakat, netizen khususnya melalui media sosial kami sampaikan tentang pengetahuan bagaimana mencegah penyebaran virus corona. Dan juga di stasiun kami terapkan tadi seperti halnya tadi Mbak sudah lihat ada hand sanitizer, itu sudah kita terapkan di seluruh stasiun kita, 13 stasiun. Udah semuanya berarti ya? 13 stasiun. Dan juga selain itu mulai kemarin sebetulnya kita sudah mulai menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi penumpang MRT Jakarta, yang itu secara bertahap. Semua stasiun juga nantinya? Nantinya akan semua, tapi kita terapkan secara bertahap. Jadi kita mulai kemarin dari Lebak Bulus dulu, ya. Dan per hari ini kita sudah menerapkan di 3 stasiun, jadi Lebak Bulus, Duku Atas, dan juga Bundaran HI. Tapi nanti ke depan bertahap ini dalam waktu dekat kita akan implementasikan di 13 stasiun kita. Artinya kalau sudah ada termogan itu Mas, nanti kira-kira kalau ada pengguna MRT yang suhunya nih di atas normal lah, istilahnya kondisinya iya di atas 38, nantinya akan dibawa kemana nih? Ada fasilitas tertentu nggak? Mungkin fasilitas kesehatan di MRT ini untuk naruh pengguna-pengguna yang suhunya di atas 38 atau gimana kira-kira nanti penanganannya? Ya, jadi berdasarkan prosedur yang kami terapkan, begitu ada penumpang yang terdeteksi suhunya di atas 38 derajat, pertama kami akan pisahkan dulu dari antrian. Jadi kita akan validasi, akan kita cek lagi. Kadang pengecekan itu, pemeriksaan itu suka kurang akurat ya. Jadi untuk memvalidasi kita ukur sekali lagi. Lalu setelah itu jika terbukti memang suhu tubuhnya di atas yang sudah di ambang batasnya 38 derajat, maka kita akan akan himbau penumpang untuk tidak memasuki area fasilitas MRT dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya gitu. Oke, artinya langsung dibawa ke Vaskes ya, bukan ditaruh, mungkin dibiarkan dulu di sini bukan ya? Betul, kami langsung arahkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat dari stasiun. Nah, untuk fasilitas kebersihan lain nih, misalnya ini kan untuk seperti ini pasti nanti akan rutin dibersihkan dong, untuk lantai juga, untuk fasilitas di dalam juga. Nah, ini akan kemudian petugasnya semakin diperbanyak atau justru nanti shift-shiftnya akan ditambahkan atau gimana nih Mas untuk kebersihan sendiri? Betul, seperti shiftnya dan juga metodenya dan juga cairan yang dipergunakan alatnya itu akan dilengkapi dengan cairan disinfektan khusus gitu. Jadi semua permukaan yang rawan disentuh oleh penumpang gitu. Ya kayak misalnya handrail, ketika kita naik tangga pasti kan pegang, terus nanti naik kereta kita pegangan. Ya, itu semua dibersihkan semua. Satu-satu dibersihkan, digosok Mbak. Jadi sampai pakai cairan disinfektan itu semua dibersihkan secara bersih gitu. Ya. Kalau untuk cairan hand sanitizer sendiri, ini kan udah ada di seluruh stasiun nih ya Mas ya. Nah, kemarin juga sempat saya baca info kalau di halte busway ini banyak juga masyarakat yang sengaja ngabisin hand sanitizer ini untuk refill punya mereka masing-masing. Nah, ini antisipasinya kalau di MRT gimana Mas? Kalau kami sih pertama tentu kami menghimbau ya, mohon masyarakat pengguna MRT Jakarta jangan berperilaku seperti itu, karena itu fasilitas kita sediakan untuk seluruh pengguna MRT Jakarta, jadi saling berbagi. Terus yang kedua, memang tempat hand sanitizer itu kita tempatkan di area publik yang ramai dan mudah untuk dipantau sebetulnya. Orang juga ngelihat kalau ada yang ngambilin tuh ya. Penumpang lain bisa lihat, security bisa lihat, ataupun petugas kebersihan kami pun bisa melihat. Jadi areanya area terbuka dan bisa dipantau gitu. Oke, nah ini mungkin berarti buat masyarakat di rumah yang nonton nih jangan sekali-kali ngabisin hand sanitizer yang udah disiapkan gratis ya, mentang-mentang mahal nih Mas soalnya Mas. Pakai seperlunya aja cukup. Ya. Pakai seperlunya. Mas, ada himbauan juga nggak? Ini tadi soalnya saya sempat mewawancara juga beberapa pengguna MRT ini, mereka yang mau masuk ke dalam kereta, mayoritas banyak yang nggak pakai masker loh Mas.
Nah, sudah ada belum kira-kira maksudnya edukasi atau himbauan yang ditaruh-taruh lah di bawah nih, di loket-loket, supaya mereka kalau masuk ke ruangan kereta seperti ini harus pakai masker karena ini kan ruangannya tertutup, banyak orang. Itu udah ada, Mas? Jadi himbauan yang kami sampaikan baik itu di stasiun yang tertempel di dinding stasiun ataupun di beberapa media digital kami, artinya di LED stasiun itu beberapa sudah kami sampaikan. Sudah ada passenger announcement juga, kalau Mbak mungkin nanti dengar, ada secara period kita umumkan di stasiun, nanti ada pemberitahuan bahwa penumpang dihimbau untuk sering mencuci tangan, jaga kebersihan dan lain-lain. Juga di sebelah sana ada passenger information display, itu nanti akan menampilkan teks untuk reminding, untuk mengingatkan cuci tangan, untuk meningkatkan, ya. Dan sebenarnya masker itu dari literatur dan juga informasi kami terima kan lebih ditujukan kepada masyarakat yang memang dalam kondisi sakit. Nah, betul, dan itu sih. Sebetulnya kan kalau orang yang terjangkit virus corona ini tidak hanya diindikasikan dari panasnya sendiri. Bisa jadi kalaupun tidak panas tapi batuk-batuk bisa jadi terindikasi. Nah, seumpama ada pengguna nih MRT dengan kondisi tubuh seperti itu, anggaplah tidak panas tapi batuk-batuk yang parah, ini tetap boleh masuk sebetulnya menggunakan MRT juga. Untuk batuk-batuk dan kondisi tubuh lain sebetulnya kan itu melalui himbauan kami yang lain yang tadi untuk pakai masker. Jadi kan bagi yang kurang sehat diharapkan untuk pakai masker. Jadi supaya potensi penularan itu berkurang gitu sih. Terakhir, Mas, mungkin himbauan untuk masyarakat di rumah supaya sama-sama melakukan etika batuk ketika di transportasi umum dan hal-hal lainnya nih supaya tidak kemudian menulari atau menyebarkan virus corona ini di transportasi umum, seperti apa, Mas? Ya, jadi kami menghimbau masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta khususnya untuk mari kita bersama-sama untuk menjaga pola hidup sehat dan juga bagaimana ketika kita berperilaku di area publik, khususnya transportasi publik, seperti meminimalisir persentuhan dengan tangan dengan pengguna transportasi publik yang lain, lalu juga etika batuk dan bersin. Selain itu juga mohon menggunakan masker bagi masyarakat yang dalam kondisi tidak sehat. Gitu. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Oh, lupa nggak boleh salaman. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Nah, pemirsa, tadi sudah ada informasi yang banyak sekali, baik sekali dibagikan oleh Mas Tomo dari pihak MRT. Ini sebenarnya saya masih nunggu ini dari tulisan di peron 2 ini ada himbauan jangan lupa cuci tangan, tapi nampaknya nanti saya akan tunjukkan lain kali kepada Anda pemirsa. Tapi yang jelas tadi sesuai dengan himbauan dari Mas Tomo nih, jangan lupa selalu rutin mencuci tangan, meskipun dari pihak transportasi umum seperti MRT salah satunya ini sudah menyiapkan hand sanitizer di seluruh stasiunnya, tapi tetaplah kebersihan Anda dan juga pola hidup sehat Anda ini harus Anda sendiri yang menjaganya. Nah, pemirsa, kebersihan di lokasi harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.